saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk melakukan atau mengerjakan aktivitas kita belajar bahasa Arab. Sebelum itu, izinkan Ana membuka materi kita pada malam hari ini. Kita sudah masuk ke hiwar yang ketiga ya, di wahdah atau bagian yang keempat. Ya, hiwar ini sudah kita bahas ya. Seperti ini. Untuk kosakatanya pun insya Allah antum paham ya, dan juga tidak terlalu banyak seperti yang hiwar yang pertama. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk ke percakapan yang ketiga. Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung saja mulai al-hiwarus tsalis, percakapan yang ketiga antara az-zawj dan az-zawjah. Lihat itu, antara suami dan istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana jaw'anun jiddan. Bentar. Ana jaw'anun jiddan. Al-ghada'u 'ala al-ma'idah. Ma hadha? Samakun wa lahmun wa dajjajun wa aruzzun wa salatatun wa fakihatun. Hadha kathirun jiddan. La ta'kul, la ta'kul. Ijlis. Limadha? Ana jaw'an. Ladaina duyufun. Ladaina duyuf. Man? Walidi wa walidati wa akhi. Aina duyuf? Fi ghurfatil julus. Akan Anda bacakan untuk kedua kalinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana jaw'anun jiddan. Al-ghada'u 'ala al-ma'idah. Ma hadha? Samakun wa lahmun wa dajjajun wa aruzzun wa salatatun wa fakihatun. Hadha kathirun jiddan. La ta'kul, la ta'kul. Ijlis. Limadha? Ana jaw'an. Ladaina duyufun. Ladaina duyuf. Man? Walidi wa walidati wa akhi. Aina duyuf? Fi ghurfatil julus. Baik. Kita baca bersama-sama ya, seperti biasa. Silakan untuk semua buka mic-nya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. 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 Ana jaw'anun jiddan. Ana jaw'anun jiddan. Jaw'anun jiddan. Al-ghada'u 'ala al-ma'idah. Al-ghada'u 'ala Al-ghada'u 'ala al-ma'idah. Ma hadha? Samakun wa lahmun wa dajjajun wa aruzzun wa salatatun wa fakihatun. Ma hadza? Samakun wa lahmun wa dajjajun wa aruzzun wa salatatun wa fakihatun. Hadza katsirun jiddan. Hadza katsirun jiddan. Hadza katsirun jiddan. Iya. La ta'kul, la ta'kul. Ijlis. La ta'kul. La ta'kul. Ijlis. Limadha? Ana jaw'an. Limadha ana jaw'an? Ana jaw'an. Ladaina duyufun. Ladaina duyufun. Ladaina duyuf. Man? Ladaina duyuf. Man? Walidi wa walidati wa akhi. Walidi wa walidati wa akhi. Wa walidati wa akhi. Aina duyuf?
Aina الضيوف duyuf? Fi ghurfatil julus. Fil في ghurfatil غرفة julus. الجلوس. Taib, silakan Akhi Akbar dan juga Akhi Iwan untuk bertukar dialog. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أنا جوعان جدا. Al-ghada'u 'alal ma'idah. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة. هذا كثير جدا. La ta'kul. Ijlis. لماذا؟ أنا جوعان. Ladaina duyuf. لدينا ضيوف. من؟ Walidi wa walidati wa akhi. أين الضيوف؟ Fi ghurfatil julus. Taib, mumtaz ya. Barakallahu fikuma wa jazakumullahu khairan. Taib, karena jelaskan percakapannya di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana jaw'anun jiddan. Ya, ini tuh kita tahu ya, wahdah 5 ini, bagian kelima ini seputar at-ta'am wasyarab, putar makanan dan minuman. Nah, hijauan ini cocok. Kenapa cocok? Dia itu apa, jawaan artinya lapar. Ana jaw'anun jiddan. Saya lapar sekali ya. Kalau jiddan ini mengandung kata sangat. Ya, atau kita bisa artikan sekali gitu kan. Nah, jaw'an itu artinya lapar. Maka kalau ditambah jiddan, lapar sekali atau sangat lapar. Ana jaw'anun jiddan. Jaw'an artinya lapar. Itu. Nah, jiddan ini bisa gunakan di kata yang lain ya, kata sifat yang lain. Misalnya kabirun jiddan berarti besar sekali atau sangat besar. Juga kathirun jiddan berarti banyak sekali. Jamilun jiddan berarti bagus sekali. Seperti itu. Al-ghada'u 'alal ma'idah. Ya. Kata istrinya, makan siang ada di atas meja. Al-maidah ini khusus ya, meja itu maksudnya meja makan dia. Al-ghada'u 'alal ma'idah. Makan siang ya, kita sudah temui kata goda ini, ada goda, asya, dan juga fatur. Itu pembagian porsi makanan sesuai waktunya. Makan siang, makan malam, dan juga sarapan. Lalu, ma hadza, apa ini? Kata suaminya. Samakun wa lahmun wa dajjajun wa arzun wa salatatun wa fakihatun. Ya, jadi di sini ceritanya kaget ya. Ada ikan, ada daging, lahm, dajjaj, ayam, dan juga aruzun, nasi, wa salatatun, salad, kita sudah tahu ya. Wa fakihatun, dan buah-buahan. Hadza katsirun jiddan. Nah, ketemu lagi jiddan lagi ya kan. Kalau tadi jaw'an jiddan, sangat lapar. Sekarang katsirun jiddan berarti banyak sekali atau sangat banyak. Jadi suaminya kaget kenapa banyak makanan. Kata istrinya, la ta'kul, la ta'kul. Jangan dimakan, jadi makan. Kata istrinya, duduklah. Seperti itu. Limadza? Kata suaminya tanya dong, kenapa kan? Kenapa jangan dimakan? Ana jaw'an, saya ini lagi lapar. Tuh. Kata istrinya, ladaina duyufun. Ya. Lada kita sudah pernah temui ya. Itu artinya memiliki. Atau bisa di sisi juga bisa. Sama kayak inda ya. Sama kayak inda. Memiliki. Ya, jadi ladaina itu kan bergabung dengan nahnu ya. Maka kita memiliki tamu. Duyuf artinya tamu. Berasal dari kata duyuf sebagai mufradnya. Dan ini bentuk jamaknya. Seperti itu.
Ladaina duyufun, kita memiliki tamu, ya kan? Terus kata suaminya, ladaina duyuf. Nah, kaget lagi di sini, kita punya tamu gitu. Man, siapa? Kata istrinya, walidi wa walidati wa akhi. Ayah saya, ibu saya, dan juga saudara saya. Berarti jatuhnya mertua dari suaminya kan. Dan juga ipar dari suaminya, akhi. Lalu aina duyuf? Suaminya tanya, di mana tamunya? Duyuf ya tadi tamu. Figur fatil julus, kata istrinya ada di ruang tamu atau di ruangan duduk. Seperti itu. Mafhum ya? مفهوم. Baik. Begitu. Silahkan jika ada yang tanyakan. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke bagian mufrodat ya. Al-mufrodat. Artinya kosakata. Silakan kita berarti berucap lagi di sini. Duyufun. ضيوف ضيوف Jaw'an. جوعان جوعان Ma'idah. مائدة Salapotun. سلطة Yajlisu. يجلس يجلس Zaujatun. زوجة زوجة Zaujun. زوج زوج Dajjajun. دجاج Lahmun. لحم لحم. Baik. Kita merujah lagi supaya makin melekat untuk terjemahannya ya. Tadi duyuf ya. Duyuf itu artinya tamu. Tapi ingat ini untuk jamak ya. Untuk jamak itu menunjukkan lebih dari 2. Sedangkan mufradnya satu tamu itu seperti ini. Daifun. Ya, daifun jadi duyuf. Lalu di situ ada kata jaw'an. Jaw'an artinya lapar. Bisa lihat di gambarnya ya. Lalu ma'idah. Ma'idah itu artinya meja makan. Yang dimaksud ini meja makan ya. Karena ala ma'idah. Alal ma'idah. Di atas meja makan. Seperti itu. Salatotun. Salat. Ya, bisa lihat itu. Salatotun salat. Ya jelis artinya duduk. Tapi kita lihat di hiwar tadi. Bentuknya bukannya jelis. Dia fi'il apa? Ada yang tahu? Ijlis. Berarti fi'il apa? Amr Ustaz. Iya betul. Fi'il amar. Alhamdulillah ya. Antum paham pembagian fi'il. Lalu zauja, zaujatun. Ya. Itu zaujun untuk laki-laki. Untuk perempuannya mudah, tinggal ditambah tamar butoh ya, menjadi zaujatun. Kalau di situ ada dajjaj artinya ayam dan lahm artinya daging. Yang dimaksud lahm ini daging sapi ya. Lahm. Tapi sebenarnya daging aja sih dia itu. Cuman kalau udah bilang lahm itu berarti udah di luar ayam ya. Kalau mau bilang daging ayam itu nggak perlu pakai lahm, tapi kalau misalnya untuk sapi dan kambing bisa pakai lahm, kayak lahmul bakor, daging sapi, atau lahmul gonam, daging kambing. Seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan. Ustaz, kalau ladaina, kata ladaina Ustaz, berapa kata di sini Ustaz? Ada 2 ya. Lada ditambah nahnu ya. Coba akhi siapa ini? Akhi Iwan atau akhi Akbar?
Iya, Ustaz. Akhi Iwan ya. Iya, Ustaz. Coba Akhi Iwan bilang buku kita. Buku kita. Oh, ditambahkan na Ustaz ya. Iya. Coba. Jadi Kita bina. kita buna aja ya bacanya. Kita Kita buna. buna. Iya. Ini kan dua kata kan? Kitab dan juga nahnu. Ya. Sebenarnya ladaina itu katanya itu ini, lada, ya kan? Makanya kita akan temui juga. Itu kan menunjukkannya kita kan, kita memiliki. Berarti kalau kamu memiliki apa? Ladaika. Ya, ladaika. Kamu memiliki untuk laki-laki. Atau bisa juga ladaiki, ya. Sebagaimana perubahan domir saja. Mudahan seperti itu. Nah, tapi untuk ininya ya, yang susah itu ketika ananya, saya memiliki, ya kan? Lada ditambah anak. Kita tahu bahwasanya kalau misalnya kitab itu kan gampang. Jadi kitabi, betul nggak? Ditambahin ya kan? Iya. Di sini kasusnya ada alif maksuro ya. Ini alif maksuro bertemu dengan ya mutakallim, ya-nya yang menunjukkan saya. Ya. Bertemu dengan ini. Maka dia menjadi ladayya. Ya, seperti itu. Mungkin kalau kita nggak tahu kaidahnya, ya kan? Kayak kitabun menjadi kitabi. Berarti lada mungkin menjadi ladi. Nggak cocok kan? Nah, ini hanya pengecualian saja untuk yang seperti ini. Jadi merubahnya menjadi ladaya. Sama kayak kita dengar juga kedua orang tua saya kan. Dari walidani atau walidaini menjadi walidayya. Kan Rabbighfirli waliwalidayya, ya kan? Seperti itu. Ya Allah, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku. Ya. Jadi hanya pengecualian ketika di akhirnya itu ya. Ada ya. Mafhum ya, Akhi Iwan? Na'am Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Silakan jika ada yang tanyakan lagi. Jika tidak ada, kita langsung masuk saja ke latihannya. Ini sudah kita bahas ya, mufradat idhofiyahnya di bab atau bagian yang kelima ini. Nah, ini kita bisa bahas di sini. At-tadrib al-awwal tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Ya. Biasa latihannya, ini mudah. Ada kata al-goda. Maka kita masukkan ke contohnya. Ainal goda? Al-goda'u 'alal ma'idah. Seperti itu. Ainal goda? Al-goda'u 'alal ma'idah. Coba silahkan dijawab oleh Akhi Akbar Salaman. أين الفطور؟ الفطور على المائدة. Baik, mumtaz. Dilanjut oleh Akhi Iwan. Afwan. Aina al-asha? Al-asha'u 'ala al-ma'idah. Iya, mumtaz. Dijawab lagi oleh Akhi Akbar. أين السمك؟ السمك على المائدة. Iya, betul. Lanjut lagi, Akhi Iwan, nggak apa-apa ya. Kita berarti berucap bahasa Arab, jadi jangan bosan-bosan.
Aina dajaja ad-dajajat ad-dajjaju Iya, ad-dajjaju 'alal ma'idah. betul. Tas. Lanjut lagi. Akhi Akbar Slamet. Aina al-ma'? Al-ma'u 'alal ma'idah. Betul. Lanjut lagi. Ainal fakihatun ainal fakihatu al-fakihatu 'alal ma'idah. Betul. Lanjut lagi, gampang ya. Aina al-qahwah? Al-qahwatu 'alal ma'idah. Lanjut, betul. Tuntas. Lanjut lagi. Akhi Iwan. Ainal jalibu Halib ya. al halib tadi Iya, halibu Ustaz. betul. Halib. Bukan jalib ya. Ainal halib al-halibu 'alal ma'idah. Iya, betul Tuntas. Makanya di sini nggak ada penggunaan kaidah bahasa Arab atau nahwu ya. Jadi hanya mengganti atau menukar posisi soal ke contohnya. Ini sudah kita bahas. Nah, di sini sambil apa ya saya berpisah dengan bab yang kelima, Ana akan jelaskan sedikit-sedikit untuk penutupannya. Mulakhos at-tarokib. Nah, mulakhos at-tarokib itu ringkasan dari susunan katanya. Apa sih susunan-susunan kata yang kita dapati di bab yang kelima ini? Seperti itu. Anda bisa lihat di situ. Ya. Seperti itu. Lalu ini seperti biasa fahmul masmu. Tidak perlu kita bahas. Nah, di al-kalam mungkin kita bahas di sini. Yang ini ya, sebenarnya ini berkaitan dengan hewan yang kedua ya, yang kemarin kita bahas, bukan yang barusan, tapi nggak apa-apa, insya Allah gampang. Coba latihan yang ketiga. Ada kata syai dan kohwah. Nah, kita lihat bagaimana pengaplikasiannya di contohnya. Hal tasrabu syai? La ufaddil al-qahwa. Di situ ada lahm dan samak. Hal ta'kulul lahma? La ufaddil samak. Seperti itu. Ufaddil artinya apa? Fadil artinya apa? Mengutamakan atau lebih memilih, ya. Jadi kalau diartikan, apakah kamu minum teh? Enggak, saya lebih milih kopi, gitu. Apakah kamu makan daging? Tidak, saya lebih memilih ikan, seperti itu. Faddala yufaddilu itu lebih memilih atau saya mengutamakan. Antum sering dengar fadl gitu kan? Ada juga iya fadilah. Itu artinya keutamaan atau kemuliaan. Nah, di sini bentuknya fadl dalam bentuk fiil, mengutamakan aja artinya atau lebih memilih. Seperti itu. Coba dijawab oleh akhi Iwan nomor pertama. Az-zur biasanya. Ya, aruz dan khubz. Aruz dan khubur. Hal gimana ini? Hal aruz gimana anu? Lihat di sini. Syai ditempatkannya di sini. Lalu kohwah ditempatkannya di sini. Ya. Coba Iwan menerka-nerka bagaimana peletakannya? Kalau aruz berarti takulus tadi. Iya, betul. Karena makanan kan.
هل تأكل الرز؟ لا. لا أفضل خبز. Ufaddilu. لا أفضل خبز. Iya, betul. Lanjut, Akhi Akbar. نعم. هل تشرب هل تشرب الحليب؟ لا أفضل الماء. Mumtaz. Lanjut lagi. Akhi Iwan lagi. هل تأكل عنب؟ لا أفضل تمر. Tamar. Betul. تمر. Iya. Jadi kebetulan pelatihan ini di soal yang nggak ada alif lam, tapi di contohnya ada alif lam ya. Jadi hal ta'kulul ainab, lul ya. Di situ kita tambahin alif lam. La ufaddilu tamr atau at-tamr. Seperti itu. Lanjut lagi. Bagus ya, udah bagus, Mumtaz. Akhi Akbar yang terakhir. هل تشرب الماء؟ لا أفضل القهوة. Iya, betul, Mumtaz. Baik. Lanjut. Silakan ya jika ada yang tanyakan sebelum kita lanjut. Berarti sebenarnya setiap kata benda itu dia akan diawali dengan alif lam, atau ada kelas kata, kategori kata tertentu yang dia menggunakan alif lam. Bagaimana? Iya, kalau misalkan kata benda yang ma'rifah, sebutnya ma'rifah dan nakiro ya. Ma'rifah itu sudah tentu, sudah diketahui, ya kan? Sedangkan nakiro itu bentuk umum, nggak jelas gitu. Nggak jelas ini bisa nggak jelas iya. punya siapa atau baru kita temui gitu kan. Berarti masih umum itu situ. Nah, pastinya kalau untuk merubah arti nggak sama sekali ya. Merubah arti itu enggak. Itu pun dibilang opsi mungkin enggak juga sih. Karena kadang-kadang kita membutuhkan bahwasanya di situ jangan ada alif lamnya deh biar enak, ya kan? Contohnya apa? Biar kita lebih baik nggak pakai alif lam ketika kita bilang ini wajadtu fulusan, ya kan? Misalnya kita di jalan, ya kan? Bilang ke orang wajadtu fulusan. Nanti kok diartikannya saya menemukan wajadtu ya saya menemukan sebuah uang, ya kan? Ada sebuahnya di situ. Tapi kalau wajadtul fulusa itu nggak bisa diartikan sebuah, ada alif lam ya, berarti ma'rifah tentu kan. Jadi kalau misalkan wajadtul fulus itu kita sudah tahu nih uang ini punya siapa gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau sebuah uang ini kita nggak tahu pemiliknya siapa gitu kan. Tiba-tiba nemu aja. Beda kalau wajadtul fulusa. Mungkin kita tahu itu punyanya siapa gitu kan dan kita nemuin gitu. Jadi kalau tadi Ana mau bilang opsi nggak bisa juga sih. Tapi yang penting gitu kan tidak merubah arti sama sekali. Dan juga ini banyak di apa ya istilahnya banyak orang-orang yang baru belajar bahasa Arab itu terpaku dengan ini gitu. Jadi ketika disuruh membuat kalimat, pertanyaan mereka banyaknya ini pakai alif lam atau enggak gitu. Di sini pakai alif lam atau enggak atau di sini pakai ya gitu. Sebenarnya enggak ini sih. Enggak terlalu sepenting itu menurut Ana. Ya, penggunaan alif lam ini. Cuman ada beberapa aja yang penting dan itu balik lagi tidak akan merubah arti juga. Dan insya Allah orang yang diajak bicara pun insya Allah paham. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan?
Insya Allah mungkin besok anak ini ya ingin mengadakan kelas bahasa Arab setelah sahur. Karena apa? Nah, Ustaz. Karena pas nanti tarawih itu kayak lagi di jalan takutnya. Oh ya. Jalan. Dan juga biasaan di sini acara marawisannya itu mungkin agak sedikit mengganggu kegiatan kita. Di mungkin kebetulan kita bulan puasa dan kita kemarin-kemarin juga pernah melakukan setelah sahur, dan mungkin anak besok kita akan lakukan setelah sahur, insya Allah. Baik. Di sini mungkin boleh ya kita bahas ya. Walaupun agak butuh penalaran yang lebih, tapi nggak apa-apa. Coba di sini. Ada kata al-goda walidi walidati jaddi. Aina al-goda? Al-goda'u 'alal ma'idah. Ana jaw'anun jiddan. Ladaina duyufun. Man walidi wa walidati wa jaddi. Ya, coba silakan antum menerka-nerka terlebih dahulu mana yang harus dirubah dan juga mana yang harus kita tidak rubah ya. Tetap seperti itu. Coba mungkin Akhi Akbar boleh memulai nomor 1. Al-Fatur, Akhi, Ukhti, dan Ammi. Nah. Aina al-fatur? Al-faturu 'ala al-ma'idah. Ana jaw'anun jiddan. Ladaina duyuf. Man wa akhi wa ukhti wa ammi. Betul. Tapi ada sedikit terkecoh. Di mana? Kadang-kadang itu udah fokus yang intinya, yang lebih besar, tapi hal yang sepele kita lupain. Apa itu? Akhi Akbar lupa. Di sini bukan waudan ya, tapi itu bagian dari walid. Ya. Oh. Jadi bukan wa akhi. Akhinya nggak perlu pakai dan ya. Seperti itu. Oh ya, nah. Coba diulang dari man. Man akhi ukhti ammi. Iya, itu. Jadi jangan sampai kita fokus ke hal yang lebih besar, tapi yang hal-hal kecil yang istilahnya sepele, itu kan, jangan sampai dilupakan seperti itu. Tapi udah bagus. Oh, berarti ya, nah. Ini tuh wa-nya bukan, yang depannya itu bukan dan berarti ya, Ustaz ya. Iya, kan walid. Karena bawaan walidinya ya. 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 Apa arti walid? Berarti harusnya akhi wa ukhti wa ammi gitu ya. Iya, betul. Apa artinya walid? Ayah. Iya, betul. Lanjut, Akhi Iwan ya. Nah, Ustaz. Ainal asya'u al-goda'u asya'u 'alal ma'idah. Iya. Ana jaw'an jiddan. Ladaina duyufun. Man ammu wa ammati jaddati. Ammi. Iya. Ammati jaddati. Iya, betul. Lanjut lagi Akhi Akbar yang terakhir. Ainal ghada? Al-ghada'u 'alal ma'idah. Ana jaw'anu jiddan. Ladaina duyuf. Man jaddi wa jaddati wa ammati. Iya. Coba Akhi Iwan jawab yang nomor 1 lagi supaya adil ya, dapat 2-2. Mumtaz tadi Akhi Akbar, sekarang Akhi Iwan menjawab nomor 1.
Bisa, Khiwan? Afwan Ustaz, saya kira sudah di ya. Belum. Oke, ulang Ustaz. Ainal fatur? Al-faturu 'ala al-ma'idah. Ana jau'an jiddan. Ladaina duyufun. Man? Akhi, ukhti, ammi. Wa ammi ya. Wa ammi. Iya, betul. Kita akan gunakan waktu untuk sisanya tanya jawab sambil Ana menutup dari bab kelima ini. Silakan antum tulis sendiri ya. Nah, insya Allah besok kita masuk bab as-shalah. Bab yang ke-6 ya, alhamdulillah. Besok seharusnya sudah ini ya, setengah buku, bahkan lebih dari setengah. Karena kan buku yang sekarang ini, yang jilid 1 bagian A, itu kan terdiri dari 8 bab ya. Dari 8 bab. Dan kita sudah masuk ke bab yang ke-6 besok. Buku ini tuh ada berapa bab ya, Ustaz? Maksudnya setelah ini ada serial Ada keduanya, ketiganya kah atau gimana? 3 Ada 3 jilid ya dia itu. 3 jilid. Saya mau tanya ini, approach atau pendekatan belajar bahasa Arab tuh bagusnya dari buku kayak gini dulu kah? Atau misalnya dari kalau ini kan kalau dari buku ini sebetulnya pendekatannya perlahan gitu ya. Jadi nggak dikenalkan secara umum atau subjeknya siapa aja secara langsung di awal gitu. Itu perlahan. Nah, bagusan kayak gitu kah? Ini dari pengalaman Ustaz aja atau sebetulnya kalau misalnya saya belajar di Duolingo gitu ya, ada juga dia lebih ke struktural dulu gitu, awal-awal dulu dikenalin dulu semua subjek-subjeknya kayak gitu. Nah, bagusnya kayak gimana Tat? Sebenarnya. Tergantung sih tujuannya itu bagaimana ya. Kalau memang tujuannya belajar untuk pengucapannya, ya kan? Nah, ini cocok buku bahasa Arab seperti ini, ya kan? Itu berfokus dari pengucapan, kita belajar dari ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu dari buku ini, ya kan? Karena ada cetakan yang lainnya seperti Lina Syiin gitu kan. Ini Arabia Baina Yadai kan. Nah, itu sebenarnya berfokus dari pengucapan dan juga bagaimana kita mengungkapkan bahasa Arab kita. Kalau misalkan yang dijelaskan secara itu ya, pengenalan bahasa Arabnya, itu lebih ke masuk ke kaidah-kaidahnya, ya kan? Nah, memang tujuannya mereka untuk mempelajari bahasa Arab yang benar, gitu kan? Dari nahwunya, sorofnya, bagaimananya, ya kan? Di situ memang tempatnya. Tapi kalau untuk belajar buku ini, gitu kan? Ini benar-benar berfokus untuk pengucapannya dan juga misalnya cara kita mengungkapkan bahasa Arab. Makanya di situ isinya itu nggak jauh-jauh dari percakapan atau mungkin bisa paragraf dan juga latihan-latihannya kan. Bisa lihat latihan-latihannya bentuknya percakapan kan. Ada kata masukkan ke contoh. Contoh itu bentuknya soal dan jawaban atau dialog seperti itu. Jadi lagi-lagi kalau emang belajarnya dengan buku ini itu berfokus untuk bercakapnya. Seperti itu. Apakah cukup untuk belajar bahasa Arab? Kalau menurut Anda belum ya, karena di sini nahwunya belum dibahas ya kan. Sorofnya juga belum. Kan bahasa Arab itu cabangnya itu ada 12.
bayangin. Cabang ilmunya ada 12. Ya. Jadi buku bahasa Arab ini secara umumnya aja ya. Sebenarnya kalau misalnya antum mau belajar satu persatu 12 ilmunya itu, ya, nanti ada sorof, ada nahwu, ada khot, ya kan? Khot ini mempelajari apa? Mempelajari tulisannya, ya kan? Makanya di situ ada kita bahkan. Ini maksudnya bahasa Arab secara umum ya. Sebenarnya khot itu ada ilmu tersendiri ya, ilmu khot itu, penulisan bahasa Arab. Dan juga ada ilmu balagoh, itu udah masuk ke syairnya, ya kan? Jadi ada sampai 12 ilmu dalam bahasa Arab, ya kan? Itu. Dan buku ini memang mengambil secara umum ya, tapi kan mutana belum cukup karena apa? Belum dibahas secara terperincinya seperti itu. Tapi kalau untuk berlatih bercakap bahasa Arab, kalau Anda bilang, iya ini sangat membantu sekali. Gitu. Baik. Mafhum ya materi pada malam hari ini. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Mungkin kita tutup saja dengan doa pertemuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.